Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghizawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallimu ala man arsaltahu syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kalimat puja, puji dan syukur sama-sama terucap dari lisan kita kepada Allah, Zat wajibal wujud qadir Rabbul Jalil, Tuhan sang pencipta. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menerima kurban dari putra Nabi Adam yang bernama Habil. Karena diriwayatkan Bapak Ibu jamaah, ketika awal mula penciptaan manusia, Nabi Adam diutus ke atas dunia, maka Siti Hawa ini melahirkan serba sepasang. Satuluk melahirkan sapasang. Alak lai ada boru, alak lai ada boru, kombar saja. Jadi mudah-mudahan bagina mengharapkan anak keturunan mula dapat serba sepasang musema. Allah jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga pada saat itu terjadi perselisihan dengan asbab ketidaksukaan Qabil dinikahkan dengan saudara kembarnya Habil. Maka dia datang kepada Adam sang ayah. Dia mengatakan, "Ayah, bagaimanapun caranya saya tak mau nikah dengan labuda. Angkon dot iklima dogiot punya, dongannya sarot lahiri." Kata sang ayah, "Tak bisa." Namun Qabil ini tetap ngotot. Angkon ido jauh. Lalu kemudian akhirnya Nabi Adam munajat kepada Allah. Ketika Nabi Adam munajat, maka hasil yang didapati petunjuk dari Allah. "Wahai Adam, suruh anak-anakmu ini berkorban. Suruhan Qabil dot Habilon berkurban." Maka ada satu qaul mengatakan bahwa kibas atau ternak yang disembelih oleh Ibrahim ini adalah yang pernah dikurbankan oleh Habil dalam satu riwayat. Sehingga Bapak Ibu jamaah, maka ketika berkorban ini nampaklah perbedaannya. Kalau Habil dia ternaknya nadeges nai na mok nai, yang cantik na paling maul, maka itulah yang dia korbankan. Imai persembah konia. Sedangkan Qabil mana daripada tanam-tanamannya yang buruk-buruk, na jelek-jelek, na bucuk-bucuk nai imai korban konia. Sampai pesan nari adong dope Qabil dot Habil tahun 2025. Mula rado yang marsidokah na deges na job ruania dia sendiri ingin markurbannya ipilih ia hewan ternak nana paling bagus sesuai dot kemampuannya, dia usahakan paling bagus, maka itipikal Habil me.
Tapi kalau dia berkorban atau bersedekah lobi monsia dojolo, mula topek di markobun kacang panjang dot seno jiana bucuk-bucuk nai sidokah kon, markobun bojo ampera dot rimbutuk nai ilen di dongan, bontar sotik pengadong rarana, lam-lam dadong manisna, dadong dutana godang, amin. Menamin neragu ba, ini lebay bojama, arana asok amin nai. Maka idonai sidokah konnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi konsepna dot konteksna, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Ta'ala tak memandang bentuk rupa wajah fisik yang ada pada dirimu, walakin Allah akan tetapi Allah yang zuru ila qulubikum, menengok kepada hatimu, wa a'malikum dan amalmu. Jadi dalam berkurbanon kesunido, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tak butuh darah, Allah Ta'ala tak butuh daging. Indah butuh Allah Ta'ala darah dan daging dari kurbanmu. Nai tengok oleh Allah adalah takwa yang ada pada dirimu. Mudah-mudahan termasuk kita orang-orang yang bertakwa, yang bersih hatinya, ikhlas beramal. Dijadikan Allah kita orang-orang yang mulia di dunia, mulia musegiot nasaulakon di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana diceritakan dalam riwayat tuan-tuan Bapak Ibu, ketika Nabi kita Muhammad berhijrah ke negeri Yatrib, maka pada saat itu orang-orang Yahudi tidak senang dengan kedatangan Muhammad. Di Madinah hondobo saat nai bahat dua alak-alak Yahudi, Bani Nadir, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, mereka di Madinah. Lalu mereka mendatangi Muhammad. Kata dia, ya Muhammad, makanan apa yang paling kau sukai? Panganon ahaduna paling job dot natabo ilalahu. Dijawab Rasulullah, yang aku senangi adalah kaki kambing bagian depan sebelah kanan. Ya. Jadi Rasulullah itu memang lebih senang beliau berkurban kambing atau kibas 1 ekor ketimbang sapi atau unta bergotong royong 7 orang. Ya. Rasulullah ini dalam riwayat memang beliau ini lebih senang berkorban 1 ekor untuk 1 orang, walau itu kambing atau kibas, daripada 1 ekor untuk 7 orang. Alasannya yang pertama karena 1 nyawa, yang kedua lebih privasi, lebih pribadi, yang ketiga Bapak Ibu jamaah, bahwa daripada yang paling disukai Rasulullah itu daging kambing. Najopan buruani Rasulullah. Dan kalau kita mensodakohkan daripada daging kurban kita ini, lebih afdolnya yang mentah Bapak Ibu jamaah. Nah, jadi kata Yahudi ini, adona jobna ilalahu. Kata Rasulullah, yang paling aku senangi kaki kambing bagian depan sebelah kanan. Baik, kalau begitu, karena kalian baru datang jauh dari negeri Makkah, kami akan menyambut kalian amipa masak jomu gule. Nah, cecarita ibain ma gule, ibain ma acara. Lalu Yahudi ini membubuhi racun di makanan yang akan disantap oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mula adong do pialak nara meracun-racuni makanan iparangi Yahudi me. Lalu akhirnya diundanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua riwayat mengatakan bahwa Rasulullah sempat memasukkan makanan yang pakai racun itu ke mulutnya. Namun datang turun malaikat Jibril lalu mengatakan supaya dia memuntahkan itu.
Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga kata Nabi, beliau sempat sakit demam panas tinggi, aku masih merasakan daripada sakit di dada karena racun yang pernah termakan pada waktu yang diberikan oleh orang Yahudi. Bersolawat salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang saya muliakan dan banggakan adalah para alim, para ulama, para buya, para guru dan kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, Bapak Pengulu, Bapak Imam, Bapak Khotib, Bapak Bilal, Nepa Joloon Salangka, Nepa Gincat Saranting, Bapak Dai, Bapak Garim, para tokoh-tokoh masyarakat kita. Kemudian hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, rahimakumullah. Izinkan Al-Fakir Inayah menyampaikan sepatah dua nasihat di hadapan kita, apalagi terlebih-lebih ini pertemuan terakhir kita sebelum daripada menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Majelis Tarjih Tajdid dan pimpinan Pusat Muhammadiyah mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha untuk tahun ini jatuh pada hari Jumat tanggal 6 Juni tahun 2025. Sedangkan kita tentu masih menunggu daripada pengumuman pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kita lanjut Bapak Ibu. Setelah pada pertemuan 2 pekan kemarin saya ceritakan di hadapan tuan, bapak dan ibu serta saudara kisah tentang perjalanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia diuji oleh Allah dengan lama mendapati anak. Setelah dapat anak ini diperintahkan untuk disembelih. Menyegarkan kembali ingatan, kembali kita buka ayat yang terdapat di surah As-Saffat, surah ke-37, dimulai dari ayat yang ke-102 sampai seterusnya. Ahani Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad sadaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Manakala Ismail alaihi salam berumur menjelang dewasa, lebih kurang di usia 13 tahun, qala dia berkata, Ibrahim berucap, ya bunayya wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni azbahuka, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Wida ayah di bagasan mimpiku aku menyembelihmu. Fanzur madza taro, fikirkan nak bagaimana pendapatmu. Qala dijawab oleh Nabi Ismail, ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tercinta, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. On mekan kaji nita 2 poket na lewat. Jadi Bapak Ibu jamaah, mimpi ini datang kepada Ibrahim alaihi salam.
Berbeda mimpinya Ibrahim dengan mimpinya kita. Mimpinya para nabi, para rasul ini adalah wahyu, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan mimpi niba. Kalau para nabi bermimpi, petunjuk wahyu datang dari Allah. Kalau mimpi nita yang bukan nabi itu dari 3. Yang pertama karena sibuknya kita urusan dunia. Yang kedua datangnya dari setan. Yang ketiga memang mimpi yang hak datang dari Allah. Kebanyakan mimpi nita bunga tidur, tak ada tafsir, tak ada tujuan. Ben sibuk naiba perkara dunia, martonggang dabo 2 hari 2 borngin indah modom menjago tarutung, baru muli tu bagas tarpodom, ompak modomi marnipi. Bagaimana mimpinya? Puak ni saja ompak modomi, puak. Perasaan ni na ompak modomi nama narutung miya betul. Yang kedua datang dari setan, yang ketiga memang datang dari Allah, ya. Jadi dapat kita bedakan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para nabi dan rasul yang bermimpi, maka Bapak Ibu jamaah itu datangnya sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Ibrahim, wahai anakku, dalam mimpiku nak aku melihat aku menyembelihmu. Fanzur maza taro. Fikirkan bagaimana pendapatmu. Sonjia domang pendapatmu, ahado biado ikarejoon. Apa pelajarannya itu? Di dalam memerintah kepada anak, jangan kau kecilkan dia, jangan kau rendahkan sekehendak hatimu, tanya bagaimana pendapatnya. Jadi tingkatan mendidik mengajar anak ontolu di dalam agama kita. Yang pertama waktu dia kecil. Waktu dia kecil buat dia seperti raja. Ditimang-timang, disayang-sayang. Allah menek depan tahu. Yang kedua buat dia seperti tawanan. Menjelang balik dewasa akal pikiran belum terbuka, buat dia seperti tawanan. Perintahkan dia. Belajar kok, mengaji kok, sumbayang kok. Kalau dia tak sholat, pukul. Buat dia seperti tawanan. Tapi setelah dia beranjak dewasa, pikiran telah terbuka, jangan kau zolim kepadanya, tanyakan bagaimana pendapatnya. Manombo tu anak ni bahasa ruah-ruah ni bah. Nol Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Hoinang tu borui, angkon marbagas ko tau no. Nepe doya git pokok na marbagas ko. Allah Bapak Ibu jamaah. Ndamu ayam marbagas tay dungadong ma indah tola calon mi dungadong mai siap ko. Dung marjanji mau ya ke calon ki dung ikobek majanji pudun mate korot pudunan nan. Nol Bapak Ibu jamaah. Artinya apa? Dalam mendidik anak ini tanyakan bagaimana pendapatnya. Buat dia seperti teman dan sahabat. Lalu kata Nabi Ismail alaihi salam, qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Jadi ita piaya humakku, Bapak Ibu jamaah tinggal menghitung hari. Sapoken nai domadokonon na pono 2 poken nai lebih urang, maka kita akan mengerjakan perintah Allah. Kita tidak diperintahkan menyembelih anak kita. Indai perintahkan kita mengkoyok putra putri daganak nita, tapi mengeluarkan sebagian harta kita untuk membeli hewan binatang ternak. Kita kerjakan itu karena mengharap ridho dan perintah Allah. Perintah Allah, ya. Ulangi ba berkecil hati, ulangi ba maribo nirua, manombo Bapak Ibu jamaah sinaibo nailala, laus ikoyok mabanting kurbani, tangis bantingi tangis bayai Allah. Ipandangnya hewan ternak na laus ikoyoki, yambang bensada naruannya husuk na perasaannya. Laus mardalan piso tukang koyoki tangis ya. Modo uci so tangis ko pojom mabot ayah 3.500.000 pojom. Allah ikhlas ko. Ikhlas iba. Ustaz, adong ubege sada keterangan
bahwa apabila kau tak mampu berhaji berkurban, kalau kau berkurban unta atau sapi kerbau bagus, tak mampu unta atau sapi kerbau penoma engkau berkorban kambing, indah mampu ambeng atau kibas pinoma manuk, indah mampu manuk pinoma itik, indah mampu itik pinoma telur manuk. Ini loh Bapak Ibu jamaah. Betul deh Ustaz. Nah, itu bukan hadis, ya. Itu bukan hadis. Itu pendapat seorang sahabat yang bernama Ibnu Abbas, bahwa ibadah yang paling dicintai Allah di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu iraqatid dam, mengalirkan darah, menyembelih. Sebetulnya dabo ondo na arayo godangi. Oi bu, halo. Ondo na arayo godangnya ya. 4 hari kita bertakbir dikumandangkan di Al-Huda hutana godang. Kalau Idul Fitri sadari imai. Kalau hari raya Idul Adha 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sampai Bapak Ibu di tanggal 13 Zulhijjah pada waktu asar baru selesai bertakbir. Maka pendapat Ibnu Abbas, namun Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menjadikan dalil apabila hanya pendapat seorang sahabat, ya Bapak Ibu jamaah. Pendapat Ibnu Abbas mengatakan bahwa apabila engkau tak mampu berkurban unta, berkurbanlah kibas. Indah mampu orbo atau banting, berkurban mahu ambeng. Indah mampu ambeng, maka dibawa ambeng. Manuk, itik, Namun ini pendapat Ibnu Abbas, bukan kurban namanya. Ibadahnya itu iraqatid dam, ya. Jadi jangan kita salah-salah awbayaning guru-guru na tobang na jolo. Indah mampu babaya mangkoyok ambeng pinoma, mabaya manuk jantan. Manuk jantan pepaya do dapot pinoma itik bonban. Bapak Ibu jamaah. Jadi ini bukan kurban. Bukan kurban, ya Bapak Ibu jamaah kinai dungi koyok ya baya itik bagi tolu ya daging naik. Sapar tolu untuk ia, sapar tolu untuk jiran tetangga, sapar tolu untuk fakir miskin. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh kakak om bojo daging kurban, mau kurban menjana itik. Ini Bapak Ibu jamaah. Tak betul. Itu pendapat Ibnu Abbas. Tapi atas dasar wujud syukur menyembelih satu-satunya agama di seluruh penjuru dunia di muka bumi ini yang menyuruh umatnya bersedekah di waktu yang sama hanyalah umat Islam atau agama Islam. Marsidokah sudah betul. Berkumpul di waktu yang sama dari seluruh penjuru dunia, tempatnya khusus hanyalah umat Islam. Imam berkumpul di Makkatul Mukarramah. Ini Bapak Ibu jamaah. Jadi memang keutamaan itu umat Islam. Waktunya bil khusus. Kurban itu hanya di 4 arionnya 10, 11, 12, 13. Sekiranya sebelum sholat di tanggal 10 Zulhijjah atau sebelum zuhur, polo tuh tertundo motor ambeng naik atau banting naik. Bapak Ibu jamaah. Disembelih belum sholat, kurban dah itu belum kurban. Seandainya pas tanggal 10 laus mangkoyokna malua mun ikatan naik monjap mago tuaranganan dapat tanggal 14 bukan kurban. Jadi begitu juga dengan haji. Haji mesti ke Makkah. Bope malo ita membangun bangunan seperti Ka'bah. Ibain majulo contoh di simpang 4. Pasongon Ka'bah. Indah tola naik haji tu simpang ompe. Menjado naik oji. Tujuh naik oji na tu pangompe. Doro nak lubuk landur. Tak boleh. On mahebat na agama. Ya. Makanya wujud syukur itu kata Ibnu Abbas. Pada hari itu engkau iraqatid dam mengalirkan darah. Ndak dapat ambeng bo manuk, ndak dapat manuk bo itik, ndak dapat itik bo telur manuk. Nah Bapak Ibu jamaah. Tapi kalau telur ayam bukan iraqatid dam, tidak mengalirkan darah. Arana sampai hari sadarion indah unjung dope ona koyok telur manuk. Nah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, bagaimana kalau kami membuat panitia kurban? Ada ndak di masa Nabi panitia kurban?
di masa Rasulullah itu ndak ada panitia kurban. Allah. Masa bahasa Melayu Ustaz, empat musim dari Melayu. Dolai panitia kurban Pak di masa Nabi. Tak ada. Orang-orang zaman dulu mereka kebanyakan berternak sendiri. Kalau ndak mereka beli sendiri, mereka sembelih sendiri, ya. Boleh ndak kita menggunakan panitia kurban? Boleh, Bapak Ibu jamaah. Kenapa? Tujuannya seenggaknya ada 3. Yang pertama Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya pembagian daging ini merata. Jangan sampai ada fakir miskin orang yang tak berpunya, dung siap ma ombu-ombunya dong dapat dia daging. Kalau inte bayar KKI sampai kotu asar, sampai jam 5 jam 6 potang sampai borngin. Orang kuda lupa alai jauh. Besok paginya ditunggu ternyata tak dapat. Ya. Boleh Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua maka memastikan sembelihan ini halal. Karena kenapa yang ditunjuk kepada sebagai panitia tentu berilmu. Memastikan penyembelihan ini halal. Sesuai dengan konsep dan konteks syariat agama. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai seperti di luar sana banyak terjadi. Ada jamaah kita mengadu, Bapak Ibu jamaah, dari tempat kecamatan luar ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, bukan dari Lembak Melintang. Ustaz, jamian Ustaz aman nagadu. Musuh nagadu. Kalau kami buat panitia aman hebat Ustaz. 7 nomor seekor sapi dibagi 8 sanomor bagian panitia. Tolong. Kok indah ami bayan songoni rapat punya rapat ujung-ujungnya ketua Pak Panitia juga yang mendapat. Ami bayan panitia zakat ikumpul zakat. Fakir miskin dapat 2 suat B, panitia 2 becak B. Ini Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Ami bayan panitia kurban pada akhirnya lebih banyak untuk mereka. Betul ndak itu? Tak betul. Maka inilah perlunya konteks ilmu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ustaz, bagaimana kami para panitia ini bertanya, kata salah seorang jamaah kita pula, boleh hendak menjual kulit daripada daging hewan kurban itu? Kami kan menyembelih ini 10 ekor 15 ekor Al-An'am binatang ternak. Al-An'am binatang ternak ini sesuai namanya, gorarna Al-An'am. Asal katanya akar hurufnya nun ain mim, sama dengan nikmat, seluruhnya berfungsi. Mulai men kulitna, juhudna, tulangna, Bapak Ibu jamaah, semua ada manfaatnya. Namun kalau dibagikan kulitnya ini banyak orang tak mau. Ujung-ujungnya durcut, masuni disudu irongo Milano. Boleh ndak kami jual? Ini perlu. Kata Nabi, mamba'a, barang siapa saja orang yang menjual daripada kurbannya, hingga juhudna, hingga dagingna, hingga ulitna, hingga tandukna. Ndak tentu. Romar sapa tanduk topek jana orbo. Alak tukang bokom, apa nama kurban nade ubusi madabo tanduk orbomon. Alak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, boleh ndak saya jual? Kata Rasulullah, siapa saja orang, ini hadis riwayat Al-Hakim, siapa saja orang yang menjual daripada bagian kurbannya, fala udhiyatalahu, maka dia sama saja tidak berkurban. Kurbannya batal, tidak berterima. Mula alakna berkurban. Lantas bagaimana solusinya Ustaz? Ya, ini kan mubazir, tidak mungkin ditanam, tidak mungkin membiarkan yang bermanfaat begini. Ada solusinya. Bagaimana? Orang yang berkurban menyerahkan kepada fakir miskin atau masyarakat penerima, atau diwakili oleh panitia, diserahkan, dia berikan, urus ma, bagi ma, boleh. Ketika telah dia berikan, boleh tidak panitia ini menjual? Boleh. Karena yang menjual bukan orang yang berkurban lagi. Lantas dikemanakan uangnya? Bukan untuk orang yang berkurban. Tidak boleh. Kalau uangnya itu untuk orang yang berkurban, ya sama saja.
Kurbannya tetap tidak sah, kurbannya tetap batal. Lantas kepada siapa? Kepada fakir miskin atau penerima manfaat kurban. Boleh tidak kami berikan itu sebagai upah panitia? Tak boleh. Tak boleh, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau ingin berikan upah mesti di luar itu. Tak boleh di dalam yang sepertujuh. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sehingga termanfaatkan dengan bagus, baik dan benar. Karena konsepnya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, namar sidokah dontong bayan loh. 1/3 mia paling gok tola untuk iba, lalu kemudian 2/3 untuk orang lain. Ustadz, bagaimana kalau kami mendistribusikan daging kurban kami ke negeri lain? Tola de amilehen tu negeri na lain. Contoh aumar kurban di Tanah Godang. Contohon bo, kaumku adong di Simpang Tigualin. Atau kaumku adong di Rojang, adong di Situak Barat, atau adong di Arbangis di Pulau Panjang. Boleh ndak saya berikan? Atau aumar kurban di Tanah Godang, adong Ustadz Nami di Tapus, tola ndak ulehen. Contoh Bapak Ibu jamaah. Maka dalam hal ini Imam Asy-Syafi'i, saya merujuk kepada Imam Syafi'i ya, karena berbeda-beda pendapat ini para ulama. Menurut pendapat Imam Syafi'i, boleh engkau mendistribusikan daging kurban ke negeri lain selama syaratnya ada 2. Yang pertama, jaraknya tidak melebihi jarak mengkosar sholat. 1. Yang kedua, di negeri tempat engkau berkurban telah tercukupi terbutuhi. Allah. Jaraknya tidak melebihi jarak mengkosor sholat. Berapa itu? 2 marhalah. Berapa 2 marhalah itu? Paling jauhnya lebih kurang 90 kilometer ya. Namun saya lebih condong kepada pendapat yang dikatakan di dalam kitab Fathul Qorib dan kitab fikih yang lain, itu lebih kurang 84,4 kilo ya. 1 kali jalan Bapak Ibu jamaah, bukan bolak-balik. Halo Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Ya Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka jarak mengkosor sholat. Ada mengkosoron. Kalau iba musafir, kalau iba berperjalanan tola maiba mengkosor atau menjamak sholat. Bapak Ibu jamaah, zuhur kepada asar, asar kepada zuhur kan? Kalau iba musafir boleh. Ustadz musafir juga menjia menlubuk bonting tu Tanah Godang, udah sah mengkosor sembahyang. Kalau Bapak Ibu jamaah, madonok tu jaraknya. Jadi Bapak Ibu jamaah, segenap keluarga tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan niba ini ibadah bisa terlaksana dengan baik. Namun yang lebih penting daripada itu, apa hikmah yang bisa kita petik dan ambil untuk seluruhnya, bukan cuma untuk orang yang berkurban saja, tapi kepada kita umat Islam. Setidaknya Bapak Ibu daripada Idul Adha bain on Bapak Ibu pertemuan kita terakhir sebelum Idul Adha, maka iba yang pertama memupuk rasa takwa niba ku Allah. Apa rangkaian ibadah takwa niba ku Allah. Bukan untuk bersikaya, bukan untuk menengok orang yang paling mampu, bukan untuk menengok kon iba basona paling berharta, bukan. Memupuk rasa takwa niba kepada Allah Ta'ala. Adong do Ustaz amal na lain kinai adong, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Nama ibadahnya puasa tarwiyah. Puasa goran nama puasa tarwiyah ya. Puasa tarwiyah, bahwa sesungguhnya diterangkan Nabi Ibrahim alaihissalam telah mulai bermimpi. Berikutnya puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Bagi orang-orang yang ada kodoan puasa, cukup kau niatkan kodo. Kenapa?
hukum mengkodo puasa itu wajib, sedangkan hukum puasa tarwiyah itu sunnah. Ya. Dan kemudian Bapak Ibu jamaah, kepada iba yang melaksanakan puasa sunnah saja, apabila seorang perempuan mesti minta izin kepada suami, bang, cogot tanggal 8 Zulhijjah bang, kalau augit puaso, ngorar puasona puaso sunnah tarwiyah, hukumna sunnah tolado, tolanggi puaso mau bagus kau puasa. Kata dia ulang deh hojolo dabu puaso, tapi 3 bulan awiranto darion nia au muli non barangkat buse mau ulang ko jolo puaso, lebih besar pahalamu menoati suamimu daripada puasa sunnahmu. Tapi yakinau kalau di hutan godang tak ada suami yang tak membolehkan istrinya puasa. Oh bange puasa jolo bang inco, alhamdulillah. Ulang kon gi incogot terus bulan puasa narusayo puasa hotuluan. Muna bancal musiro ngani olo mula jabat puasa hoda-boda po tau tolu. Yang pertama masotik balanjomun. Ini loh Pak Ibu jamaah. Mula jabat dabo indah puasa ho ahana dotit sudah ibu siho. Allah. Mulai mon bakso bakarna, tauna, bakso kuahna, sate na, manombo soto dopit dege lamani na lojong mojak na becak don. Ini loh. Untung mana penganon ngari ibu siho juo. Yang kedua, kalau kau berpuasa markurang marturenjetmu, Allah manombongi mulang puaso monjomonom manyogot tujomonom potang lobi do wetong 20.000 kalimat turenjet min. Yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kalau kau puasa kau sehat. Kalau masih sehat kontong bayar dapat pahalo. Kenapa? Kebanyakan penyakit itu bersumber dari apa yang masuk ke tubuh. Ya, Ustadz, seandainya, on kaji seandainya, tapi mudah-mudahan jangan. Seandainya berbeda, berbeda hari raya, seandainya. Namun kita tak berharap, kita berharap sama ya Bapak Ibu jamaah. Seandainya, kan tarwiyah Arafah itu, puasa tarwiyah dikerjakan tanggal 8 ya. Puasa Arafah tanggal 9. Seandainya berbeda hari raya, sada arayu hari Jumat, sada arayu hari Sabtu. Halo. Kapankah saya berpuasa Arafah dan tarwiyah? Halo. Au padahal contoh Ustaz pada hari Kamis, contoh na alak dung wukuf madi Arafah. Contohon Bapak Ibu jamaah. Sedangkan iba mengikuti pengumuman, semoga kita doakan sama, tidak berbeda supaya terasa nilai-nilai ibadah itu lebih mantap ya kalau bersama. Maka sedangkan kami hari rayanya hari Sabtu. Ya. Maka kapankah saya puasa tarwiyah dan Arafah? Maka mengikut kepada Idul Adha yang kau rayakan. Andi gandoi ba arayo hari Sabtu, berarti Arafah, puasa Arafahna hari Jumat. Berarti puasa tarwiyahna mulai mon hari Kamis Bapak Ibu jamaah. Tapi Ustaz sudah wukuf. Iya, ini karena perbedaan waktu. Bagi mereka telah masuk, bagi engkau belum. Begitu Bapak Ibu jamaah. Jangan nanti berbeda. Iba hari Sabtu, iba contoh arayo hari Kamis, iba puasa Arafah Bapak Ibu jamaah. Au puasa Arafah mau narik. Moso puasa Arafah aningan kau jak narai, aningan kau jak melaksanakan Idul Adha ya pada hari Sabtu, ya jangan. Puasa Arafah itu pada tanggal 9, puasa tarwiyah itu dimulai pada tanggal 8. Jadi Bapak Ibu jamaah segenap keluarga semua, karena hari sudah menunjukkan jam 8 kurang, waktu Isya kita telah masuk. Semoga mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi kita ya. Pada hakikatnya penyembelihan hewan kurban adalah meningkatkan takwa kita kepada Allah, menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita, memupuk rasa persaudaraan ingin berbagi di antara kita, dan kemudian Bapak Ibu jamaah
taqarruban ilallahi ta'ala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Salah janggal meminta maaf dan meminta ampun kepada Allah. Yang benar datang dari Allah, yang salah karena dangkalnya ilmu. Kita lanjut dengan salat isya secara berjamaah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa'i ma'as salamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.